di Kreasi Anak, tunjukkan bakatmu. Kak Dita kembali lagi dan tadi kita sudah bersama-sama dengan teman-teman yang menunjukkan bakat untuk storytelling. Jadi mengasah tentang public speakingnya. Luar biasa sekali ya mereka, padahal baru kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Oke, setelah ini kita akan panggil teman-teman kita masih dari SD Al-Azhar 31 Yogyakarta. Kita panggil ada Shanum dan Shirin. Silakan. Iya, sini. Oke, Shanum dan Shirin. Sekarang Kak Dita mau tanya dulu. Yang Shanum yang mana tadi? Shanum. Kelas 1 tadi ya. Shirin? Iya, hari ini Shanum mau nyanyi apa sayang? Bintang Kejora. Kenapa Shanum milih Bintang Kejora? Hafal. Sangat polos sekali ya mereka ya, jujur. Kalau Shirin lagunya mau apa? Rukun sama teman. Rukun sama teman. Baik, kita nggak akan berlama-lama lagi karena kita pengen ngeliat bagaimana penampilan Shanum. Berarti nanti Shanum duluan, setelah itu Shirin duluan. Ini dia Shanum, Kreasi Anak, tunjukkan bakatmu.
terima kasih kamu sudah membawakan lagu Bintang Kejora. Biar semuanya tahu, ini adalah lagu lama, lagu anak-anak yang pastinya adik-adik semuanya harus tahu ya. Dan kita tetap ada di Kreasi Anak, tunjukkan bakatmu. Kita langsung panggil saja Shanum, Shirin. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari bersahabat dan rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang, banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang, banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang, banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman, rukun sama teman. Wah, lucu-lucu sekali dan keren-keren sekali tadi ya bakatnya masing-masing. Dan kita masih ada di acara Kreasi Anak, tunjukkan bakatmu. Karena ini semua tadi yang hadir adalah dari adik-adik SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Biar kita lebih kenal lagi, biar kita tahu kegiatannya apa aja, kita langsung saja kenalan ya. Karena di sini sudah hadir bersama dengan Kak Dita, ada Bapak M. Edi Komara MPD. Beliau ini adalah Wakasek Kemuridan. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Mbak Dita. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Edi ini adalah Wakasek Kemuridan dari SD Al-Azhar 31 dan 77. Iya, betul Mbak Dita. Iya, 31 dan 77. Kalau yang belum tahu nanti kita langsung tanya-tanya ya. Nah, Pak, kan biar kita tahu nih, yang pertama kali kan biasanya orang tua itu akan bertanya-tanya kira-kira apa sih visi misi dari yang pengen dicapai dari SD Al-Azhar 31 dan 77 Yogyakarta dalam mendidik anak-anak kita. Baik, terima kasih Mbak Dita dan ayah bunda sekalian, pemirsa dari Sangaji TV ya. Baik, untuk visi utama dari SD Islam Al-Azhar 31 dan 77 Yogyakarta yaitu senantiasa kami memfokuskan anak-anak kami itu kita dorong untuk senantiasa taat beragama. Masya Allah. Kemudian gurunya bisa berdaya, murid-muridnya bisa berjaya, peduli lingkungan, cinta tanah air, dan juga bangsa yang tercinta. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi jelas sekali, menyeluruh ya Pak ya. Betul sekali. Nah, tapi kan kalau misalnya sekolah tuh rata-rata kan kebanyakan pasti punya ciri khas atau keunggulan. Ya. Nah, keunggulan dan ciri khasnya dari Al-Azhar 31 dan 77 sendiri apa Pak? Ya,
Baik, salah satu keunggulan yang ada di SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta dan 77 Yogyakarta yaitu berkaitan dengan integrasi kurikulum nasional dengan kurikulum pribadi pengembangan muslim atau KPPM khas dari YPI Al-Azhar Jakarta begitu. Di mana di SD Islam Al-Azhar 31 dan 77 Yogyakarta kami mengintegrasikan muatan dari kurikulum nasional dengan kurikulum pribadi pengembangan muslim dari YPI Al-Azhar berkaitan dengan keagamaannya, berkaitan dengan pendidikan Al-Qur'annya, pendidikan agama Islamnya. Kami ramu, berikut juga kami tambahkan muatan dengan muatan global yaitu melalui Cambridge Curriculum. Masya Allah. Yeah. Jadi berarti kalau misalnya dari segi kurikulumnya juga sudah nasional, ditambah dari segi agamanya juga sudah dikuatkan lagi, kemudian ditambah lagi dengan global. Berarti sudah bisa untuk bersaing secara internasional. Daya saing global betul-betul kita fokuskan begitu Mbak Dita agar senantiasa Ananda ini bisa memenangkan persaingan ke depan begitu. Karena kan tantangan anak-anak kita ke depan sungguh kompleks Mbak Dita ya. Kita menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Hari ini dolar berapa puluh ribu gitu. Iya, betul sekali. Sehingga ke depan itu anak-anak perlu kita siapkan secara terutama pondasi keagamaannya, kemudian adabnya juga harus kita siapkan, berikut juga secara kecerdasannya harus sudah sampai. Luar Sehingga biasa. besok seluruh putra-putri kita lulusan dari Al-Azhar 31 dan 77 Yogyakarta senantiasa bisa menjadi pemimpin dunia. Masya yang Allah. senantiasa bisa membawa kembali begitu ya kejayaan Islam dan umat Islam pada masa mendatang. Waduh, luar biasa sekali. Berarti kalau misalnya dari segi akidahnya sudah oke, dari segi akademisnya oke, kemudian persaingan secara global juga oke, berarti kan harus ada beberapa karakter yang ditanamkan nih. Betul. Ya. Kira-kira karakter seperti apa sih yang ditanamkan di SD Al-Azhar ini? Baik, salah satu karakter yang kita bangun di Al-Azhar 31 yaitu berkaitan dengan penguatan pendidikan adab karakter Islami. Begitu. Salah satunya yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan bagaimana caranya anak-anak ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Salah satu contohnya anak-anak senantiasa kita bina melalui program GEBSA. Begitu ya. GEBSA itu gerakan dan bacaan sholat. GEBSA. Di GEBSA. GEBSA, Mbak Dita ya. Gerakan dan bacaan sholat. Iya, gerakan dan bacaan. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah anak-anak kita kumpulkan dalam satu majelis di mana anak-anak itu kita biasakan bacaan, kita cek bacaannya sudah baik atau belum, kemudian kita cek juga gerakannya sudah baik atau belum. Ketika bacaan kemudian gerakan ini sudah baik, maka Ananda sudah sangat siap dan kami yakin Ananda sudah sangat siap untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya adalah anak-anak senantiasa bisa mengikuti rangkaian sholat dari pertama takbiratul ihram sampai salam, bahkan zikir dan doa setelah sholat. Ananda bisa secara paripurna membaca secara lancar, berikut juga melaksanakan gerakannya dengan baik. Luar biasa. Itu salah satu indikator ya. Masya Allah. Nah, jadi ini karakter secara dasar sendiri aja udah di ini pondasi tiang agamanya dibetulkan dulu ya. Pondasi tiang agamanya, karena kami meyakini bahwa barang siapa yang sholatnya tuntas, maka segala urusan yang lain pasti akan ikut tuntas. Luar biasa, Masya Allah. Betul sekali. Berarti memang di SD Al-Azhar 31 dan 77 Yogyakarta ini memang betul bukan cuma dari segi akademis saja, bukan cuma dari persaingan global saja, karena kadang-kadang kita berfokus kepada persaingan global akademis, tapi kadang-kadang kita lupa justru tiang agamanya nggak dibenahi. Iya, nah ini yang memang harus kita concern begitu ya Mbak Dita ya, di perihal tiang agama ini. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalnya mau nanya kayaknya semuanya program unggulan nih ya. Tapi kalau Kak Dita pengen tanya nih Pak, apa saja program-program unggulan yang nantinya akan mendukung dari kreativitas anak-anak, kemudian kemampuan bakat anak-anak, kemudian juga mungkin dari secara akademis dan global itu tadi Pak. Baik Mbak Dita dan para pemirsa Sangaji TV, bahwa kami meyakini setiap anak itu pasti memiliki minat dan bakatnya masing-masing.
Di Al-Azhar 31 dan 77 Yogyakarta, kami siapkan berbagai macam program pengembangan minat dan bakat dari anak-anak semua. Salah satu yang menjadi unggulan kami yaitu berkaitan dengan program tahfidz atau program kelas tahfidz, Mbak Dita ya. Di mana program kelas tahfidz ini kami siapkan untuk anak-anak yang memiliki minat begitu dalam menghafal Al-Quran secara cepat begitu. Di mana di kelas tahfidz ini kami targetkan anak-anak bisa tuntas 6 sampai dengan 10 juz. Oh, Masya Allah, lulus ya itu? Ketika lulus dari Al-Azhar 31 itu kelas tahfidz minimal 6 juz sampai dengan 10 juz gitu. Dan kami siapkan juga program pendukungnya, Mbak Dita, di mana selain anak-anak mengikuti hafalan di kelas, kami juga siapkan ada kegiatan Lailatul Hifziyah namanya. Apa itu? Itu kegiatan bermalam sambil menghafal Al-Quran dengan cara yang asyik tentunya begitu ya. Salah satunya kita datangkan narasumber dari luar untuk senantiasa memberikan motivasi kepada anak-anak agar anak-anak kelas tahfidz ini semakin siap dan semakin semangat begitu ya untuk menghafal Al-Quran. Selain itu ada Quranic Fun Camp di mana anak-anak bermalam selama 2-3 hari di luar sekolah begitu khusus untuk menghafalkan Al-Quran. Berikut juga dengan kegiatan-kegiatan yang fun game juga begitu ya dalam menghafal Al-Quran. Kemudian ada juga program visit pesantren ya atau mengunjungi pesantren di kelas 5 begitu. Kemarin alhamdulillah anak-anak kami baru pulang dari Pondok Pesantren Modern Gontor begitu untuk mendalami tahfidz dan mendalami bahasa Arab begitu. Kemudian ada juga intensif begitu ya learning English dan tahfidz di Pare begitu. Kami datang ke Kampung Pare, di sana ada program untuk mempelajari bahasa Inggris dan tahfidznya selama 1 pekan. Dan juga nanti di akhirnya ada wisuda tahfidz begitu. Untuk seluruh anak-anak kelas tahfidz kami dorong agar mengikuti wisuda tahfidz setelah dia mengikuti munakosah atau ujian daripada hafalan Al-Qur'annya. Waduh, luar biasa sekali. Saya sampai speechless mau yang di mana. Ini kayaknya semuanya unggulan ya dari kelas tahfidz dari ini. Tapi kalau misalnya untuk tadi kelas tahfidz ini kan bisa dibilang sebagai program unggulan yang paling unggul ya dengan beberapa program-program pendukungnya. Tapi ada nggak sih kriteria khusus biar anak-anak itu bisa masuk ke sekolah, maksudnya ke Al-Azhar tapi khusus kelas tahfidz? Ada nggak? Iya, untuk minimal ya atau kemampuan dasar yang perlu dimiliki untuk anak-anak atau ayah bunda yang ingin mendorong putra-putrinya masuk kelas tahfidz, minimal dari sisi tahsinul Quran atau baca Al-Qurannya bisa lancar. Kemudian secara talaki ketika Ananda ini dicontohkan bacaan, kemudian menirukan bacaan ini, Ananda sudah harus bisa lancar. Minimal 2 kriteria itu, sehingga nanti Ananda tidak kesulitan ketika masuk ke dalam program tahfidz begitu. Kalau untuk calistung seperti yang diamanatkan dari pusat bahwa membaca, menulis dan berhitung itu memang prosesnya ada di kelas 1 SD begitu. Sehingga anak-anak itu untuk program calistungnya nanti didalami di SD 3 bulan pertama kalau di kami. Itu intensif, anak-anak kelas 1 itu fokus untuk mendalami membaca, menulis dan berhitung. Tapi kalau kelas tahfidz tambahnya tadi harus minimal lancar dulu baca huruf Arabnya, baca Qur'annya, kemudian dia bisa mengikuti contoh bacaan yang dibacakan oleh Bapak Ibu guru. Begitu. Masya Allah. Karena semua kayaknya programnya unggulan semua. Ini kan berarti programnya ada internal, berarti ada nggak kira-kira program unggulan yang eksternal? Baik. Karena kan kita memperbaiki dari dalam aja, tapi seharusnya kita punya peran juga untuk luar dong. Betul. Kira-kira ada nggak program di? Ya, salah satu program yang sifatnya kita eksternal, yaitu berkaitan dengan International Networking Program, begitu. Di mana anak-anak kita dorong tadi ya agar bisa mereka memiliki kompetensi dasar begitu untuk berdaya saing global, maka kita dorong anak-anak untuk memiliki relasi secara global begitu. Salah satunya melalui International Networking Program di mana anak-anak selama beberapa pekan begitu ia berkunjung ke Malaysia dan Singapura begitu untuk berkenalan dengan teman-teman di sekolah Malaysia dan Singapura, bertukar pengalaman, bertukar pengalaman belajar begitu, belajar bersama, berikut mempelajari berkaitan dengan budaya yang ada di negara tersebut begitu. Sehingga dia akan lebih memiliki
kompetensi komunikasi, berikut juga menambah relasi secara global. Waduh, Gitu, Mbak Dita. luar biasa sekali, prestasinya membanggakan, program-programnya luar biasa, unggulannya juga luar biasa. Tapi seperti kita tahu bahwa bulan-bulan ini sampai dengan bulan depan itu kan program ada yang namanya penerimaan siswa baru. Kalau di Al Azhar itu disebutnya PMB. PMB. Penerimaan murid baru. Ya, Nah, betul, gimana Mbak. daftarnya? Baik, Mbak Dita dan Ayah Bunda pemirsa Sangaji TV, bahwa pendidikan yang terbaik atau pemberian yang terbaik dari Ayah Bunda kepada putra-putrinya, tidak ada pemberian yang lain begitu yang terbaik selain adalah pendidikan atau akhlak mulia kepada putra-putrinya. Maka untuk mendaftarkan putra-putri dari Ayah Bunda sekalian ke Al Azhar 31 dan 77 Yogyakarta, Ayah Bunda bisa langsung buka saja di medsos itu atau di Instagram SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Nanti langsung bisa DM adminnya 24 jam on call begitu. Mbak Dita ya. Langsung jika berminat mendaftar langsung DM saja. Tapi kebetulan untuk yang tahun ajaran ini yang Al Azhar 31 sudah close begitu. Kuotanya sudah close begitu, tapi untuk yang Al Azhar 77 ini masih tersedia kuota 2 rombel gitu, atau 2 rombongan belajar. Sehingga Ayah Bunda jika berminat menyekolahkan putra-putrinya ke Al Azhar 31 dan 77, maka di 77 masih ada kuota dan langsung saja nanti DM di SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Iya, tadi apa Pak websitenya Pak? @SD Al Azhar 31 Yogyakarta. @SD Al Azhar 31 Yogyakarta. Aduh, kalau misalnya mau mengulik semuanya kayaknya nggak akan selesai dalam waktu sejam ya. Kita harus ngobrol lebih banyak lagi. Tapi Pak, sebelumnya seperti biasa, ini pertanyaan standar kalau kita interview. Apa harapan Bapak untuk masa depan bagi anak-anak yang sudah bersekolah di SD Al Azhar maupun yang akan bersekolah di SD Al Azhar? Baik. Harapan kami dari Al Azhar 31 dan 77 Yogyakarta bagi seluruh murid-murid tercinta dan seluruh calon murid yang akan masuk ke Al Azhar 31 dan 77 Yogyakarta adalah bahwa belajar itu adalah hal yang menyenangkan begitu ya. Dan adab adalah kunci utama anak-anak mendapatkan banyak ilmu. Maka di Al Azhar 31 dan 77 Yogyakarta, mari sama-sama belajar dengan gembira, berikut juga menguatkan adab secara maksimal begitu. Dengan lingkungan Islami yang di Al Azhar 31 dan 77 Yogyakarta ini akan semakin memaksimalkan pendidikan adab kepada anak-anak, dan tentunya anak-anak bisa lebih siap untuk memenangkan daya saing global, terutama kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Edi Komara selaku Wakasek Kemuridan dari SD Al Azhar 31 dan 77 Yogyakarta. Adik-adik jangan kemana-mana karena kita masih terus akan bersama di Kreasi Anak, tunjukkan bakatmu.